intrusi air laut ke daratan, menurunkan kadar CO2 di udara, dan menjadi tempat hidup biota laut. Nah, jadi kamu serang apa? Hutan mangrove. Siapa yang tahu? Jadi hutan mangrove, siapa yang pernah lihat hutan mangrove? Hutan mangrove pernah nggak? Hutan mangrove itu adalah dia apa? Manfaatnya untuk mencegah banjir, ya. Biasanya di pinggir-pinggir laut itu ditanam hutan mangrove. Biasanya orang Indramayu, ada Indramayu, orang Indramayu. Nah, di Indramayu itu kalau di pinggir-pinggir lautnya itu ya, apa ya, di pinggir laut itu suka ada pohon-pohon mangrove yang buat menahan biar nggak apa, tidak terjadi menahan air laut yang akan naik ke atas, ya. Begitu. Ya, makasih. Oh, aja. Selanjutnya siapa lagi? Siapa maju? Siapa tadi yang mau maju? Siapa yang maju? Saya akan mengobservasikan tentang kucing. Kucing hewan mamalia yang hidup secara mengkonsumsi dengan manusia. Tujuannya pada fungsi mencari mangsa di malam hari dan bisa melihat gejolak cahaya terang karena irisnya mengerti. Berfungsi sebagai pelipara saat berjalan di luar. Kaki memiliki pandangan halus agar langkahnya tidak berisik. Manfaatnya membantu masih usia menangkap tikus. Terima kasih. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi gitu ya. Tadi kita sudah mendengarkan observasi tentang kucing. Jadi kucing itu memang bisa melihat di malam hari. Kalau kalian bisa melihat, kalau lihat kucing itu kalau malam hari kan, kalau kena mobil tuh cahayanya ya, cahayanya sampai nyerotnya gitu kan. Nah, tadi juga kakinya ada bantalannya. Dia memang kalau dia bisa mau menerkam tikus, gak ada suaranya. Pernah nggak mendengar suara kucing lewat ya? Jalan kurang suara kucing kayak kuda. Kalau kuda kan suaranya keras ya. Kalau kucing nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya, yang ketiga selanjutnya. Boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kasenda. Saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah saya amati. Saya mengamati tentang sampah. Klasifikasi. Sebuah yang bisa dibagi menjadi sampah organik, 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 dan juga tidak anorganik berupa plastik, minuman, kaca, logam dapat bertahan di tahun tempat dibuat tadi. Dampaknya, sebaran ekosistem sungai bisa dibuang sembarangan. Kemudian di tempat kematian makhluk air dapat memicu bencana banjir. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Apa tadi tentang observasi apa di teman kalian? Sampah. Ya, boleh. Terima kasih. Nah, tadi tentang sampah. Jadi kalau kita mendengarkan tentang observasi seseorang tentang apapun, kita jadi lebih tahu lagi kan? Tadi tentang sampah, bagaimana sampah itu berbahaya kalau kita bisa membuangnya sembarangan. Bagaimana sampah juga bisa bermanfaat. Buat apa? Manfaatnya buat apa kalau bisa? Buat pupuk. Jadi masya Allah kalau kita bisa mendengarkan hasil observasi seorang, kita bisa tahu ya sampai detail itu kan manfaatnya, kekurangannya, kelebihannya seperti itu ya. Jadi harus jelas. Ya, satu lagi siapa? Dua kayaknya dua deh. Dua lagi ya. Satu siapa yang mau maju? Boleh saya. Si. Nah, sekarang tepuk tangan buat Lucy. Nah, sekarang kita pengen tahu nih apa sih temanya tentang observasi apa? Bang Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengobservasikan wayang. Wayang itu seni pertunjukan tradisional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengobservasikan kelinci. Kelinci itu hewan mamalia yang memiliki bulu panjang atau pendek. Dapat dijadikan bahan makanan dan memiliki beberapa jenis seperti lion, Angola, Amerika, Inggris, Himalaya, dan Aceh. Jadi itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Nah, terima kasih duduk. Nah, siapa yang pernah lihat tadi apa? Kelinci?
terangkan. Ciri khas dari kelinci apa? Telinganya panjang. Apa? Telinganya Siapa panjang. namanya? Dia lupa. Siapa? Telinganya Panjang. Nah, terus giginya apa? Giginya lucu ya, giginya lucu ya, gigi kelinci. Biasanya kalau ada orang yang sudah itu giginya kayak kelinci lucu kayak gitu kan ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah terangkan tentang kelinci. Nah, anak sekalian, nah tadi kita sudah sudah mengobservasi beberapa binatang, ada juga sampah, ada juga apa? Kucing, hutan mangrove seperti itu. Jadi nanti kalian ketika kalian sekarang sudah paham bagaimana untuk membuat teks observasi, yaitu harus jelas ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada tugas dari ibu, bagaimana kalian harus membuat teks observasi, nah ini ciri-cirinya tadi yang sudah kita baca ya. Coba sekarang aku ditanya, coba siapa yang tahu ciri-ciri teks laporan observasi? Siapa yang tahu? Baca ya di sini. Saya baca ya di sini. Apa enggak? Bersifat objektif, Terus? faktual, lengkap, sistematis. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu ciri-ciri laporan observasi? Siapa? Ayo, sebutin. Siapa lagi? Ayo nak, tahu apa nak? Bersifat objektif, faktual, lengkap, dan sistematis. Ya, masya Allah. Tepuk tangan lagi. Nah, Ansalihah, ya, dikasih. Udah. Nah, Ansalihah, hari ini kita sudah belajar tentang teks laporan observasi. Mudah-mudahan kalian nanti tugas untuk kalian di rumah, kalian membuat masing-masing membuat teks laporan observasi, ya. Terserah kalian mau observasi apapun, ya. Kalian mau observasi yang ada di sekeliling kalian. Paham semua? Ya, baik untuk pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham semuanya dan kalian bisa ketika kalian nanti mulai untuk pemerintah kasih tugas untuk membuat observasi, teks observasi, kalian bisa menyetorkan besok PR yang ibu tugaskan. Paham ya? Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ditemu lagi di jam berikutnya. Sekarang sebelum pulang dirapikan dulu lagi mejanya. Dan rapikan lagi mejanya.